nailau doloripun aga pak dongan Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Insyaallah di sini intinya mi'raj Pak Bu. Maka daya sampajange angka memang ni sebelum miraja Nabi tak. Nabi sholat di Madinah, sholat di Bukit Tursina, sholat di Baitul Lahmi, sholat di Masjidil Aqsa. Berarti Nabi sudah sholat sebelum diangkat ke langit. Nabi Zakaria sholat, Maryam sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, semua Nabi sholat. Jadi sholat itu bukan ibadah baru. Sejak adanya Nabi itu sudah ada perintah sholat. Jadi ya kodera sempajang makun rutongan. Makanya itu sempajangi alipu. Bicara gini atau alipu tetong rokoi ha sujui min tudangi dal agokina Ahmad. Siapa itu Ahmad? Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Bapaknya ruh. Kalau pada diri disebut rahasia, makanya kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Kalau yang rahasia itulah Ahmad. Yana tunakada sempajang watakale. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, nanti pusing kepalanya kalau Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasati lailatan wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas sahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat Telo beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Dalam hal ini diwakili Lina Tomolebita Bapak Sekcam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah beserta seluruh pejabat dari kelurahan. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, Bapak
imam dan pegawai syara, ibu-ibu majelis taklim dari berbagai masjid yang sempat hadir, wabil khusus kepada Bapak Panitia Pelaksana, dan juga terkhusus kepada tim pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Jannatul Firdaus di Kompleks Pasar Panampo ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini, walaupun bukan lagi bulan Rajab, sudah masuk bulan Syaban, tapi kita memperingati bukan merayakan. Jadi mudah-mudahan angka barakatul malari dalam na iya wani. Saya tadi dibisik panitia, Pak Ustaz kasih lama-lama, tapi kayaknya saya tidak bisa lama ini Pak. Saya sudah hampir 10 hari dari Tanjung Selor, kemudian Sebatik, kemudian ke Kutai Kartanegara, Samarinda, kemudian kemarin dari Baru baru ke Sigeri, baru kembali lagi ke sini. Tidak pulang-pulang ke Sidram. Hanya alhamdulillah untuk amanah umat, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Mohon doa tak semua. Mak bicara Rohika atau mak bahasa Indonesia kak? Campur. Campur. Alhamdulillah. Pertama, peringatan Isra dan Mi'raj sebenarnya kalau mau diilmiahkan hanya peristiwa Isra yang diilmiahkan sampai hari ini. Tapi ia ku pendekatan spiritual ipake. Guru Taki Abdul Rahman Ambodalle almarhum almarhumlah itu bisa khutbah di 2 tempat dalam satu waktu. Kenapa? Itu dibuktikan oleh muridnya. Guru Tamakato Bokomaros khutbah Jumat sekaligus khutbah di Masjid Raya Pinrang. Kenapa bisa ketemu? Yero santrinna maka da kanja pakato bana Guru Takomaros maka da hade aja mau beli kak. Jangan berbohong, karena kemarin saya yang angkat sandalnya karena dia khutbah di Pinrang. Setelah ditanya Guru Tak, maka dia ditonga ke makatok boko Pinrang, nang kaki Okomaros agak nasa Guru Tak, ya kuya muita, ya tongat tu, aja nama pangewang. Itu ulama wali Allah. Di mana kelebihannya ulama? Sebenarnya Allah memberikan keistimewaan kepada ulama karena dekat kepada Allah. Maega sujudna, maega peringeranna. Di kalangan ulama sufi, ieropat tasawufue, dosanya itu bukan karena berbohong. Dosanya ulama sufi itu ternyata sebab makbale atau macai. Tapi dosanya karena dia lalai mengingat Allah. Makanya tingkatan agama itu ada 3. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu bicara hukum, ulamanya disebut dengan fuqaha. Mazhabnya itulah Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambali. Ditarik sedikit satu tingkat, satu anak tangga disebut dengan kajian iman. Ulamanya disebut dengan murabbi, kajiannya adalah teologi. Mazhabnya disitulah lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diangkat lagi naik satu tingkat disebut dengan kajian ihsan. Nah, ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut dengan mursyid. Mazhabnya itulah disebut dengan tarekat. Ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Sammam, ada Saktari, ada Halkani. Di situ lahir. Makanya kajian agama kalau bicara hukum lari ke fikih.
Kalau bicara tauhid maka lari ke teologi. Kalau bicara tasawuf maka naik di tingkatan ihsan. Pembimbing hukum itu disebut dengan fuqaha. Pembimbing hati disebut dengan murabbi. Pembimbing kalbu disebut dengan mursyid. Itu beda. Kajiannya mursyid adab, fikih perdebatan. Makanya komelo ki mapangewang bahas fikih, pasti berdebat. Bagaimana hukumnya kalau ada pemain judi bersedekah di masjid? Paboto mas sumbang, dikorupsi nas sumbangan tahu, pas sabu-sabu mas sumbang, diambil atau tidak? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu karangannya Bapak Profesor Dr. Wabbas Suhail itu menetapkan bahwa tidak boleh. Kapan natarimai dapat 4 ganjaran. Nomor sidi karena dia sakongkol menerima yang haram. Yang kedua tidak menolak yang haram. Yang ketiga mengotori tempat suci. Yang keempat denak barakak pak kasihin nate gara-gara lena. Ini ulama 4 mazhab. Tapi se Yusuf Qardawi sebaliknya. Ya kongka paboto masumba nade mutarimai madosai panitiai. Magai ya ko paboto masumbang alai sumbangan na sabak ya ko demo alai na pakai boto tatambay dosana. Coba itu kaidah dalam kajian fikih. Na pakai minum, na pakai mas sabu-sabu, pasang kupon putih, pakai judi, sudah 4 dosanya gara-gara engkau. Makanya ambil, jangan tolak. Tapi pas salai bikinkan kotak baru ditulis sumbangan napa botoe. Bisa dipakai, kayak waktu dipakai. Kalau bangun WC pakai di situ, bangun menara pakai di situ, bangun pagar pakai di situ, karena dia bukan tempat sholat. Jangan masukkan ke dalam masjid. Ini perdebatan di kalangan ulama fikih. Jadi pasti berbeda, makin berbeda. Walizalika khalaqahum, kata Allah, makkumi metukuru ipancaji, berlainan pendapat, tidak mungkin satu. Maka ketika ada orang yang hanya ingin menjadikan pendapat dalam Islam itu satu, maka dia melawan hukum Allah. Ini kalau fikih. Ini penting, Pak. Saya ambil contoh yang lain, tapi ada Imam Al-Jasuli, beda lagi kalau beliau. Imam Al-Jasuli mengatakan panitia masjid harus cari aman, bikin kotak amal besar, simpan di dekat pintu masjid. Nggak usah terima sumbangan langsung. Nanti setiap bulan buka kotak amal, hitung uangnya, masukkan ke saldo, silahkan pakai. Kenapa? Nanti di hari kemudian kalau ditanya sama malaikat, dari mana ini uang? Kasih tahu malaikat, saya tidak tahu, cuma ambil di kotak amal. Selesai. Panitia tidak ada tanggung jawab itu. Itu pendapat-pendapat ulama. Masalah yang kedua, ketika ada ayam atau bebek yang ditabrak mobil atau motor, masih bergerak-gerak, kemudian kita ambil baru sembelih, halal atau haram? Di sini hukum fikih nih, Pak. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ketika engkau menyembelihnya tetap haram, itu tetap bangkai. Imam Malik mengatakan lihat keadaannya, ketika kau sembelih masih dia bergerak, kau sembelih, setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti dia halal. Ini bedanya. Kenapa Imam Tasyafi mengatakan haram dan itu adalah bangkai? Karena Imam Tasyafi punya alasan bahwa binatang yang dikena musibah dan bergerak menuju kematiannya kau sembelih, maka itu hanya mengakali. Karena kau tidak sembelih pun tetap mati. Jadi makalasi mompai mugere. Pak namode mugere imate toh. Sehingga Imam Tasyafi mengatakan dia tetap terhitung bangkai karena gerakannya itu menuju ke kematiannya.
Imam Malik mengatakan tidak, selama dia bergerak dan setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, maka dia halal. Karena binatang disembelih itu karena masih hidup. Yang kedua ada pengaruh sembelihan. Kayak kana meta pakai Imam Malik atau Imam Syafi'i? Imam Malik. Kalau Imam Malik yang dipakai, hati-hati di penjual ayam potong. Ketika sudah disembelih, ayam masih bergerak, dimasukkan ke dalam air panas, maka itu bangkai, karena yang membunuhnya adalah air. Atau setelah disembelih, ipatamo kodarongnya nasi tandra, kemudian baku tindis, kemudian menikmati, maka itu tetap bangkai, karena yang dihitung Imam Malik yang terakhir, bukan yang pertama. Imam Syafi'i menghitung yang pertama. Maka dua hal ini kita perlu hati-hati. Kayak kami pakai. Kembali lagi ke Imam Syafi'i. Inilah namanya pikir gado-gado. Ini baru persoalan di luar sholat. Dia penatamelah sempajang. Kalau dia sudah masuk di dalam sholat, Imam Syafi'i mengatakan niat sholat ketika engkau berdiri sejak dua versi. Yang pertama ketika mengangkat tangan pada saat takbir, masukkan niat dalam lafaz takbir. Ketika mengatakan Allah, di dalam kau niatkan usolli farda salati dukhri, masukkan di situ, baru akbar. Itu yang terbaik kata Syafi'i. Bisa juga diniatkan sebelumnya. Imam Malik bilang tidak, kau berniat di rumahmu baru berangkat ke masjid, pasti di masjid langsung Allahu Akbar, tidak usah berniat karena kau sudah berniat di rumah. Tapi ada syaratnya, tidak boleh bicara dari rumah sampai ke masjid. Kalau habis 2 batang rokok jangan sekali-kali. Makanya ulama itu Pak berbeda, tidak berdebat. Berbeda pendapatnya tapi dia nak pakai uang. Seandainya kita pakai satu mazhab, misalnya mazhab Bang Imam Syafi'i, maka kita pasti rancu. Makanya orang yang Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bukan mahram, itu batal wudu. Istri bukan muhrim. Syafi'i itu mengatakan istri itu bukan muhrim. Alasannya, muhrim itu 2 syaratnya, haram dinikahi dan haram digauli. Istri dinikahi dan digauli, makanya dia bukan muhrim. Itu alasannya. Banyak orang salahkan Imam Syafi'i tapi dia tidak tahu kaidahnya. Yang banyak di situ Pak, hanya ambil hasil pendapat, tidak tahu kaidahnya. Kalau kita kaji sebelumnya baru dilihat hasil pendapat, pasti kita ikut ke Syafi'i. Makanya NU itu lebih mayoritas Syafi'i pendapat dia pakai, karena itu sudah teruji. Cuma saya tidak bisa bahas panjang lebar Pak, karena kita setengah malam di sini kalau itu yang saya mau bahas. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sigesai olina makun reyesi barone bukan muhrim batal wudu. Coba kalau itu yang dibawa ke tanah suci, masuk berwudu baru keluar tawaf, belum sampai di dekat Ka'bah sudah batal, masuk lagi loki Mekah insyaallah dia tak haji, lobi Mekah mak jendek terewak. Itu kan begitu. Makanya tidak boleh kita paten dalam satu pendapat, harus dilihat alasannya. Dalam sholat pun demikian. Kemudian sitongena maka kau nak peristiwa guru tak bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu. Secara ilmiah sekarang bisa. Cahaya itu kan ada 4. Yang pertama adalah infrared, yang kedua adalah Bluetooth, yang ketiga adalah BlackBerry, yang keempat adalah hologram. Ini baru 4 yang ditemukan. Hologram ini yang terakhir dan mulai mengungkap peristiwa perjalanan secara khusus ini. Kalau infrared bisa mentransfer data jarak dekat, Bluetooth juga demikian. Makanya ulama itu punya Bluetooth. Dari situlah kalau kita jabat tangan, cium tangan. Kenapa? Karena energi ilmunya bisa pindah. Ulama dulu itu hanya meludahi mulutnya anak sudah bisa pindah ilmunya. Kenapa? Karena di laptop saja
kalau mau pindahkan Al-Quran tinggal ambil flash disk, colok, bisa pindah masuk. Secara ilmiah bisa pindah. Coba. Itu kalau kita mau kaji. Kemudian, maka bagaimana bisa? Coba kita pakai video call. Kong ke sahabat ke keluarga menrek Mekah melaksanakan ibadah umrah. Suruh video call di Mekah. Kita bisa lihat mukanya di pasar Panampu ini hanya 3 detik saja. Padahal jauhnya Mekah sampai ke sini. Teknologi kan tidak ada kabel, tidak ada apa, langsung bisa dilihat mukanya. Bicara lagi. Berarti bisa transfer energi. Apa yang dipakai? Itu baru dia pakai namanya BlackBerry. Belum masuk hologram yang dipakai Jepang. Makanya itu bisa, Pak. Ini perjalanan, ini masih perjalanan dari Mekah. Apalagi Nabi tidak berjalan, diperjalankan. Itu jam dinding Pak di atas. Ya ko alena macenne palingan hanya 2 kali berputar dalam 24 jam. Tapi kalau panitia kasih turun kemudian dia putar, bisa sampai 300 kali berputar. Artinya Nabi tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan sehingga dia melampaui batas yang normal. Iklan itu, Pak. Niga Nabi pure palalempeni yang sudah diperjalankan di malam hari. Yang pertama adalah Nabiullah Musa dengan Harun. Yang kedua adalah Nabi Lut yang pernah diisrakan, tapi dia tidak mi'raj. Hanya setengah malam dia berjalan, bisa melintasi kurang lebih 800 km. Itu Musa dengan Harun. Nabi sudah ada yang pernah diperjalankan. Yang dimi'rajkan itu ada 2. Mi'raj secara jasad, Rasulullah dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa langsung diangkat ke langit, tapi dia tidak Isra, cuma langsung Mi'raj. Tempatnya dia di langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu ada 2. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua itu Nabi Isa dengan Yahya. Tapi ia rolangi Pak susah. Magai saya buka di kitab, di buku astronot, bintang yang paling dekat dari bumi, kau angka pesawat ipake dengan kecepatan cahaya, padahal sinar cahaya 100 tahun waktu dibutuhkan baru bisa sampai ke bintang yang paling dekat dari bumi. Nama kadai ko dalelewe, langit pertama dihiasi dengan bintang, berarti itu baru langit pertama. Bagaimana jauhnya? Wallahu alam. Tapi apa yang ada di langit? Yang di langit itu adalah malaikat dan nabi. Makanya Nabi ini perjalanannya dari Mekah diambil, dibawa lalu Madinah, suruh sempat sunnah ke Madinah 2 rakang, dan disitulah berdiri Masjid Nabawi nanti. Kemudian dibawa ke Bukit Tursina atau Gunung Sinai, tempatnya Nabi Musa menerima wahyu, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Setelah selesai dibawa lagi ke Baitul Lahmi di Bethlehem, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina, baru disuruh sholat, dia memimpin sholat. 24 nabi dan rasul menjadi makmum di belakangnya, Rasulullah jadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi. Ada dalam tasawuf surah apa yang dibaca Nabi ketika dia memimpin para imam dan rasul, itu harus dimiliki imam. Tapi saya tidak kasih tahu. Itu ada 2 surah yang dibaca Rasulullah. Makanya imam itu harus miliki itu. Yaitu ampai Pak, saya pernah belajar sedikit tasawuf tentang imam. Itu di Aceh, di Biren. Tapi tidak khatam. Makanya saya tidak mau jadi imam. Sampai hari ini tidak mau jadi imam Pak. Karena imam itu susah. Jadi makmum itu enak sekali. Kalau imam cepat ikuti saja. Nanti dari kemudian kalau ditanya kenapa cepat, imam yang cepat. Tanya imam. Imam ditanya kenapa cepat sholatmu, ya kalau lambat jamaahku semua pergi, selesai.
Enak jadi makmum itu. Jadi ia tuh imamnya Pak Bu, sebenarnya ada 4 kaidah. Yang pertama dimiliki, jangan lewat di pintu besar. Imam itu jangan lewat pintu makmum. Aja tole yaru pintu na makmumnya. Lewat jalur khusus. Makanya di masjid biasanya itu ada jalur khusus untuk imam. Di masjid-masjid besar itu biasa imamnya tidak dilihat dia lewat mana, kemudian sudah muncul dari dalam. Itu karena dia gantikan posisi Rasulullah memimpin sholat, bukan menggantikan posisi sebagai Nabi, tapi dia menggantikan posisi Rasulullah sebagai memimpin sholat. Maka kau harus bersumber juga dari rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi itu yang sudut masjid ini. Dia masuk dari sana. Ini masjid Pak susah. Iya. Kenapa saya mengatakan susah? Karena tidak ada jalur darurat untuk imam. Kalau imam batal sholat, dia mau lari kemana? Tidak bisa. Itulah sehingga selalu ada pintu cadangan di samping. Ya kau batal ijenek na imamnya, dia langsung lari ke situ, orang di belakangnya maju. Kalau tertutup kiri kanan, kiri meloloh. Tidak bisa. Jadi magi imamnya nadena ya ronolah pintu na makmumnya. Kalau ada imam tidak lewat di pintu makmum, maka dia gurut tak dena tasakka bacaan itu. Makmumnya tidak mampu mengalahkan dalam kekhusyuan dalam sholat, karena dia punya jalur khusus. Kenapa bisa Pak? Biasa imam kan tasakka bacana. Analoginya sederhana, kalau ada balon 1000 watt, nah pembatasnya cuma 450 watt, ia tapatua ya ro balonnya pasti sepak kur. Begitu juga imam, ketika lebih tinggi kemampuan makmum di belakang daripada dia, pasti bacaannya tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena dia lebih dikalahkan dari segi nur dalam sholat. Itu kuncinya. Makanya dia harus lewat di jalur khusus supaya dia tidak dikalahkan. Karena kalau ada Pak listrik punya jalur khusus masuk ke situ, biar berapapun wattnya di belakang tidak akan karena dia punya jalurnya khusus. Itu kuncinya. Sederhananya begitu. Yang kedua, ia ro imangnya degaga sempaja sunnah no komsigi mana mi bolana. Jangan kerjakan sholat sunnah di masjid kecuali yang berjamaah kayak tarwih. Jangan. Kayak bolana imamnya, bukan rumah tempatnya, tapi ini yang di dalam. Itu rumahnya imam. Pura pikama Pak Bangnya tatama masigi Pura sesudah doa bersama kembali masuk ke situ. Siapa yang mampu melakukan itu istiqamah, maka dena mati yaitu imamnya kodena si runtuk nabitta. Itu berakat. Itu khusus siapa? Kemudian yang ketiga, tempat imam itu bukan masjid, tapi dia disebut dengan mihrab. Mihrab ini sangat utama, karena mihrab itu tempat berkomunikasi langsung dengan Allah. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Panadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan ni Pak barakat ni yasanya mihrab. Nabi Zakaria degaga anakna paja ni halanga bainena sudah berhenti haid, menopause. Umurnya juga Nabi Zakaria sudah tua, tapi ketika dia masuk di dalam mihrab berdoa, ternyata sementara berdiri sholat langsung turun malaikat dari langit memberitahu annallaha yubassiruka bi Yahya. Bayangkan itu. Guru tak Abdul Rahman Ambo Dalle
kamarnya dia bagi dua, setengah dia tempati tidur bersama keluarganya, setengah dia tempati untuk sholat. Itulah mihrabnya Gorontalo. Tapi ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transportnya untuk pulang, degaga na tampara rewa, aga nasa puang degaga kasih diku na meka rewa lo kampungnya, aga nasa Gorontalo. Masuk ke dalam kamar, kulihat di bawah bantal. Bantal itu tempatnya melapisi lututnya, onron na patadangi utuna pulalan na mihrab na kumasikiri. Setiap anak yang masuk dapat uang, padahal dia nang kena taruh di Gorontalo. Akalan na nanae, ya kung kadi na runtuk, lima lapor, kadi diwala ko onron na Gorontalo. Datang lagi minta yang lain, disuruh lagi masuk, dan tidak pernah habis. Pulekin royero. Makanya itulah pertanyaannya Nabi Zakaria. Anna laki haza, pulekin roye, huwa min indillah. Karena engkau membuat tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kadangkala idi, WC makanja o kubolata, sampai puluhan juta kita biayai untuk membuat WC. Tapi tidak ada tempat sholat khusus di dalam kamar yang kita buat untuk berdua-duaan dengan Allah. Inilah kekurangan kita selama ini untuk khusyuk dalam ibadah. Kan ceritanya begini Pak, itu Nabi Zakaria kak deganakna, istilahnya ugie manang. Makanya nalai anurena Maryam asanna, ini nanti ibunya Nabi Isa, umurnya belum gadis. Kemudian di dalam kamarnya dia buatkan bilik, bilik itu kamar, di dalam biliknya dia buatkan tempat sholat, itulah mihrab, dan dua anak tangga. Dari situlah dasar kenapa tempat imam itu dua lapis sajadahnya. Itu intinya. Dan 3 tahun itu Nabi Zakaria Pak piara nak darah nala caket tangga dia itu nabukai ya napura na patamangan re, dia tutup kuncinya, baru dia kunci, baru dia simpan kuncinya. Itu Maryam tidak bisa keluar. Yopi di piara nak darah ya le kunci motor menroto nama dari masuk angin. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika Nabi Zakaria masuk di dalam kamarnya Maryam, tame pilalan na kamar Nabi na Maryam, dia heran. Kenapa? Magi nang kaandre na sepintunya tertutup. Dan anehnya makanan musim dingin di musim panas. Pada dimakan aja nang kaduriang ngoko kamar muna digagan natanya waktu duriang. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki haza?" Pulekin roye. Jawaban Maryam sederhana, "Huwa min indillah." Itu langsung dari sisi Allah. Nabi Zakaria tidak percaya, bertanya kembali, "Anna laki haza?" Pulekin roye. Aga jawaban Maryam langsung mengatakan, "Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Ya kupung Allah Ta'ala melu pakai daleki atana dia melalui proses. Menangis Nabi Zakaria. Dia mengatakan, "Saya puluhan tahun tinggal di sini, berdoa di rumah ini tapi tidak dijawab, cuma minta anak." Berarti tania pak dogan na makanja, unron na makanja, sehingga dia suruh asukokutu niat tamah. Maka ayatnya hunalika da'a Zakaria rabbah, maka masuklah Nabi Zakaria di situ berdoa, wa huwa qaimun yusolli, matangangi tetong mas sempajang nailau doloripun aga pak dogan na rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Coba di sini intinya mi'raj Pak Bu. Maka daya ro sampajange angka memang ni sebelum miraja Nabi tak. Nabi sholat di Madinah, sholat di Bukit Tursina, sholat di Baitul Lahmi, sholat di Masjidil Aqsa. Berarti Nabi sudah sholat sebelum diangkat ke langit. Nabi Zakaria sholat, Maryam sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, semua Nabi sholat. Jadi sholat itu bukan ibadah baru. Sejak adanya Nabi itu sudah ada perintah sholat. Jadi ya kodera sempajang makun rutongang. Makanya itu sempajangi alipu. Bicara gini atau alipu tetong rokoi ha sujui mim tudangi dal agokina ahmad
Siapa itu Ahmad? Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Bapaknya ruh. Kalau pada diri disebut rahasia, makanya kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Kalau yang rahasia itulah Ahmad. Yana tunakada sempajang watakale. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, nanti pusing kepalanya kalau